Ini adalah video tentang perkembangan mol buah yang kita buat beberapa waktu lalu dari hari ke hari. Sesudahnya kita juga akan bahas beberapa tips penting yang berhubungan dengan proses pembuatan dan pengaplikasian mol. Jangan lupa klik like, lalu tekan subscribe dan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan update video-video terbaru dari kami yang membahas beragam tips untuk bercocok tanam secara sederhana di rumah. Oke, terima kasih. Lu jadi ingat kolak tapi lebih menjijikkan. Ini nggak dimatiin suaranya? Nggak dimatiin suaranya. Ya. Tunjukin, deketin. Oke, sekarang tanggal 11 Desember 2020. Ini adalah mol yang kita buat beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 1 Desember 2020. Jadi ini sudah 10 hari ya, sekitar 10-11 harian. Ini hari ke-11. Seperti ini penampakannya. Nah, ini mol sedang dalam proses fermentasi. Jadi ini masih akan butuh beberapa waktu lagi. Cirinya adalah mol yang sudah siap digunakan itu bila dia nanti sudah seperti ini, sudah turun, bahan organiknya sudah turun. Jadi buah-buah yang kita fermentasi itu dia sudah mulai mengendap turun, maka dia sudah bisa digunakan. Nah, kalau kita bandingkan kelihatan ya, ini yang baru saya buat itu bahan organiknya masih di atas, cairannya yang di bawah. Nah, kalau ini sebaliknya. Ini mol saya buat tanggal, udah lama, bulan 6. Bulan 6 tahun 2020 dengan air leri, air rebusan telur, air kolang-kaling, gula merah, Yakult. Oh, ada tambahannya nih. Jadi ini lebih lengkap. Ini, nah seperti ini. Airnya di atas, endapannya di bawah. Ini airnya di bawah, endapannya bahan organiknya masih di atas. Jadi dia masih dalam proses penguraian, masih dalam proses fermentasi. Nah, kemudian dalam proses fermentasinya, Anda akan melihat bahwa di permukaannya ditumbuhin jamur-jamur putih ya, kapang jamur putih. Itu tidak apa-apa, sama sekali tidak ada masalah nih. Kita akan lihat seperti ini. Ini bukan masalah, kalau Anda cemas gitu, boleh diaduk aja. Dicampurkan seperti ini. Ini nanti adalah jamur yang juga akan mengurai bahan organik Anda dan menciptakan enzim. Nah, enzim-enzimnya itu nanti yang dibutuhkan sebagai nutrisi tanaman. Oke, seperti itu. Aduk aja. Dibiarkan juga tidak apa-apa. Pada saat pemrosesan ini Anda akan cium baunya itu bau fermentasi. Bau buah-buahan dan asem gitu ya, ada asemnya karena buah-buahnya sudah nggak seger lagi, sudah mulai difermentasi. Baunya jadi seperti tape. Nah, ini saya ada membuat beberapa toples ya, sudah lama membuatnya. Sekarang kita akan cek ya. Ini kita buat di bulan 6. Yang satunya dibuat di bulan Mei ya. Sama, buah, air leri, gula merah. Ini nggak pakai ukuran, jadi saya cemplung-cemplung aja, gulanya terserah. Prinsip saya memang seperti itu, sesederhana mungkin. Selama bahannya lengkap, air leri, kemudian limbah buahnya dan gula, sudah saya cemplung-cemplungin aja, tidak pakai ukuran. Nah, ini kita akan lihat bagaimana kondisinya.
Daya tahan dari mol atau POC buah ini cukup lama ya. Tuh, ketika saya buka lalat pada datang karena baunya ya. Saya akan tutup lagi. Ini sebaiknya memang selalu ditutup. Jangan sampai juga tutupnya kendor. Kenapa? Karena ketika nanti terbuka, pertama proses fermentasinya mungkin akan jadi lebih lambat. Karena dia harusnya adalah proses fermentasi anaerob. Jadi dia tidak membutuhkan udara. Makanya harusnya ditutup rapat. Juga ketika ditutup rapat, dia menghindari dari dihinggapi lalat. Lalat yang hinggap di material organik kita bisa menitipkan telurnya. Lalu kemudian sesudah beberapa saat telurnya akan menetas. Dan dia yang menjadi yang kita sebut sebagai belatung atau maggot. Nah itu bikin jijik kan. Nah ibu-ibu yang membuat POC sendiri, kalau tidak mau POC-nya ditumbuhin belatung, maka harus ditutup rapat. Ditutup rapat bukan dengan material yang berpori-pori. Kalau takut meledak, maka sebaiknya digunakan sistem pembuangan yang bagus ya. Bisa dengan ditambahkan pipa dan sebagainya. Atau pakai cara saya yang paling aman adalah dengan membeli toples-toples seperti ini. Ini toples ikan cupang ya, harganya cuman satu itu kalau nggak salah 8.000, karena waktu itu saya beli banyak sekalian, 2 lusin. Saya beli banyak, itu harganya jatuhnya cuma 8.000 rupiah satu, kan nggak mahal kan. Dan ini bisa digunakan, bisa dicuci ulang. Kalau botol kan mungkin susah dicuci ulang. Nanti toh jadi limbah juga. Dan seperti ini, walaupun ditutup rapat, gas itu aman, tidak akan terjadi ledakan. Walaupun ininya keras, dia tidak akan meledak. Dan dibuka pun dia tidak jos gitu ya, moncrot keluar gitu, enggak gitu, aman gitu. Makanya saya senang menggunakan ini. Juga nanti pengambilannya mudah. Nah, itu satu tips ya untuk menghindari terjadinya belatung dan supaya enggak terjadi tekanan dan ledakan. Gunakan toples dan bisa ditutup rapat. Nah, sekarang kita akan jelaskan mol yang saya buat sudah agak lama ini, udah beberapa bulan ini. Nah, mol yang ini itu ketika saya buka, baunya masih sangat wangi fermentasi, asem gitu ya. Nah, itu masih bisa digunakan. Selama baunya masih enak dan bau fermentasi asem gitu, dia masih bisa digunakan. Apalagi dia sudah matang banget ya, bahan organiknya sudah turun dan ini sudah siap digunakan, baunya enak. Sampai berbulan-bulan dia tidak ada masa kadaluarsa, bisa tetap digunakan. Tetapi ketika saya buka yang satu ini, yang bulan Mei ini, ketika saya buka baunya agak kurang sedap. Ketika saya buka baunya kurang enak gitu, kurang sedap. Wanginya kurang wangi fermentasi, lebih kayak bau sampah yang busuk gitu ya. Tapi enggak busuk, tetap ada asam cuman enggak enak. Caranya, tipsnya adalah tambahkan gula putih ke dalamnya. Nih. Terserah jumlahnya, 1, 2, saya mau tambahkan 2 sendok makan atau 4 sendok teh. Lalu kita aduk lagi. Tuh sudah hancur ya, sudah lembut. Ini sama-sama loh semua, dia tidak saya tidak saya blender, saya potong-potong aja, tapi ini sudah lembut gini karena sudah lama. Tambahkan gula, semakin banyak gula gak apa-apa kok. Lalu simpan lagi selama 1 minggu supaya terjadi fermentasi ulang. Ditutup lagi ya. Tutup rapat lagi, simpan lagi. Sekarang saya akan tunjukkan cara aplikasinya. Ini pupuk yang ini saya belum bisa gunakan karena dia belum turun ya. Ini akan saya kasih waktu sekitar seminggu lagi baru saya akan gunakan. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan dengan mol kita. Pertama, kita bisa gunakan sebagai aktivator kompos. Ini yang bahannya paling kental. Jadi kita hanya butuh 1 takaran. Anda boleh sertakan ininya, nggak usah disarik seperti ini. Oke. Ditambahkan dengan 5 bagian air. Diaduk rata, tambahkan gula sedikit boleh, tidak juga boleh. Lalu siramkan di atas kompos ya. Oke, saya akan tunjukkan caranya. 1 bagian mol, kita tambahkan 5 bagian air. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu saya akan biar efektif ya, biar bakterinya kuat, saya akan tambahin gula 1 sendok teh. Nah. Aduk rata. Lalu kita siramkan ke atas kompos.
tambahkan nih dekomposernya. Untuk dekomposer kompos ini kita bisa lebih kental dari ini. Misalnya ada dosisnya 1:2 boleh. Saya tadi gunakan 1:5 biar irit aja. Tuangkan seperti ini. Lalu ditutup. Tutup rapat ya. Ingat, komposer juga harus ditutup rapat supaya tidak dihinggapi belatung, tidak dihinggapi lalat yang lalu bertelur dan jadi belatung. Nah, sekarang kalau yang untuk pupuk tanaman. Ambil satu bagian, airnya saja. Terutama bila untuk spray, maka bahan organiknya jangan sampai keikut. Tapi kalau untuk nyiram, tidak apa-apa. Satu bagian, kita cairkan dengan 10 bagian sampai 20 bagian air. Pas 10. Nah, 1:10 ini bisa untuk menyiram tanaman, menyiram media tanamnya. Bila Anda ingin menggunakannya sebagai sprayer, maka dia harus diencerkan lagi. 1:20 untuk spray. Dan sebaiknya disaring kalau untuk spray, supaya dia tidak menyumbat sprayernya. Jadi demikian ya cara penggunaan mol. Ini aturan yang berlaku umum untuk mol apapun. Mol nasi basi seperti itu, mol buah seperti itu juga. Jadi kalau untuk bioaktivator kompos dia lebih kental. Kenapa? Supaya kadar mikrobanya dia lebih banyak. Lebih banyak tenaga kerja yang bisa kita gunakan untuk mengolah komposnya ya. Jadi dia harus lebih kental. Sementara kalau untuk pupuk kita membutuhkan enzim-enzim, senyawa dan nutrisi lainnya yang dihasilkan oleh mikroba tersebut untuk diberikan kepada tanaman. Karena itu dia harus lebih encer. Terutama yang disemprotkan ke daun ya, itu tidak usah terlalu kental, secukupnya saja. Dan enzim-enzim yang sudah terurai di dalam cairan mol ini akan bisa terserap dengan baik oleh daunnya. Sementara kalau untuk disiramkan ke media tanah, dia sedang gitu. Jadi kita butuh nutrisinya untuk diserap akar, sekaligus butuh juga mikrobanya untuk mengolah lahannya gitu. Jadi intinya mol dan POC itu sama saja, hanya dari sisi mana kita melihatnya. Ketika kita menggunakan zat tersebut sebagai pengolah lahan, maka kita menekankan pada mikrobanya, maka kita menyebutnya mol. Tapi ketika kita menggunakannya sebagai makanan dari tanaman kita, di mana yang kita ambil adalah enzimnya, senyawa-senyawa yang sudah terurai oleh mikroba tadi untuk pupuk tanaman kita, maka itu kita biasanya menyebutnya POC. Jadi tapi sebenarnya mereka sama saja ya. Jadi seperti itu penjelasan saya, semoga jelas ya. Bila Anda ada pertanyaan boleh disampaikan, insya Allah akan saya jawab atau saya buatkan videonya. Ini mol nasi saya, mol nasi basi yang dibuat sehari sebelum mol buah ini. Juga sudah, ini dia belum turun nih. Saya juga akan tunggu dulu sampai turun. Ini juga ada kapang-kapang putihnya di atas, tidak apa-apa, bagus banget. Nanti kalau sudah mulai nih, sebagian sudah mulai turun. Ada yang turun tapi masih ada yang di atas. Nanti kalau semuanya sudah turun ke bawah dan gasnya sudah totally habis, kita bisa gunakan seperti tadi caranya. Untuk dekomposer 1:5, untuk menyiram itu sekitar 1:10, dan untuk spray lebih encer lagi, bisa 1:15 atau 1:20. Oke, demikian ya. Kita manfaatkan limbah-limbah yang ada di rumah tangga kita untuk bercocok tanam di rumah dengan cara sederhana dan irit. Nanti saya juga akan buatkan video tentang II, karena saya juga membuat II ya, ekoenzim. Ini saya tulis ekoenzim proper, artinya dia mengikuti aturan. Apa bedanya mol dengan ekoenzim? Kalau ekoenzim ada aturannya, karena dia udah dipatenkan oleh penemunya, jadi kita harus hargai itu ya, nggak boleh diubah-ubah semaunya. Nah,
Sebenarnya caranya hampir sama, bahannya juga hampir sama gitu. Tapi karena sudah ada klaim bahwa caranya harus seperti ini, kita harus hargai itu, karena ini kan hasil karya intelektual ya, membutuhkan penelitian, yang membutuhkan keahlian gitu. Nah, ini saya membuat II juga bulan Mei. Ini dibuka, baunya wangi banget. Wanginya bahkan lebih wangi daripada bau POC saya. Itu sebabnya banyak orang menggunakannya sebagai pembersih di rumah tangga kita. Sementara kalau POC kita gunakan aja di kebun. Oke, demikian serba-serbi dan sedikit penjelasan tentang mall, beragam mall. Ini berlaku untuk beragam mall. Mall nasi basi boleh, mall tape sama mall susu basi, mall yogurt. Semua bahan yang kita buat mall bekerja dengan cara yang sama. Demikian, terima kasih banyak telah menyaksikan video kami. Salam hijau, semoga sukses terus bercocok tanamnya.